Sakit lutut sembuh. Ini tidak sakit lagi, Bu? Tidak. Oke. Ini tidak sakit juga. Biasanya kalau ditekuk begini sakit. Nah, sekarang tidak ada sakit. Alhamdulillah teman-teman. Nah, sekarang boleh lihat ya. Nih. Saya tekan begini malah enak. Ini malah enak. Jangan sampai teman-teman tidak percaya. Sakit kayak Bu? Tidak. Ini sakit tidak? Tidak toh? Tidak sakit. Ini. Salam sehat. Bagikan videonya teman-teman. Nah, ini kasus yang masih bisa diselesaikan dengan sekaligus. Begitu ya. Kalau ada yang sakit pinggang, yang diponis saraf terjepit, gampang meriang, gampang masuk angin, ikuti teknik yang sedang saya praktekkan ini sebagai tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Nah, caranya begini teman-teman. Di ujung tulang ekor tidak boleh menekan. Jangan memijit terlalu keras. Jangan menyentuh bagian ujung tulang ekor. Periksa ini. Periksa dulu bagian tulang belakang seperti ini. Kalau ada yang diponis saraf kejepit, cara periksanya begini. Dorong dari bawah ke atas sambil digerak-gerakkan begini. Tapi jika memijat begini kemudian ada rasa sakit yang hebat yang tidak tahan, maka hentikan pemijatan, pergi periksa ke dokter. Sebaliknya, walaupun sudah diponis oleh dokter sebagai saraf terjepit, tetapi tetap dites seperti ini. Ini didorong dari bawah ke atas setelah direlaksasi. Dorong dari bawah ke atas seperti ini, pelan-pelan, mengikuti sisi kiri kanan tulang belakang. Jika tidak ada yang sakit, berarti ponis dokter saraf terjepit lumbal 4, lumbal 5 yang paling sering itu salah kalau tidak ada sakitnya. Tapi kalau ada rasa sakit yang hebat, yang teman-teman tidak tahan, maka segera periksakan ke dokter. Banyak yang bilang, Pak Mumin tidak usah ngomong dokter. Nah memang selama ini orang-orang yang sakit itu pasti ditangani sama dokter. Maka ketika saya menemukan metode terapi refleksi seperti yang saya praktekkan ini, alhamdulillah saya punya sedikit ilmu pengetahuan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, karena saya sudah menjadi tukang pijit lebih dari 10 tahun. Dan apa yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan secara keilmuan, bisa saya pertanggungjawabkan secara pengalaman, pun bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe. Mohon maaf tadi agak terjeda live-nya ya karena masalah jaringan. Jadi saya ingin memberikan tips mengatasi sakit lutut. Nah, sakit pada bagian lutut teman-teman itu bisa terjadi pada siapa saja. Bukan hanya orang muda, orang yang tua juga bisa ya. Nah, sekarang kalau orang yang sakit lutut, teman-teman biasanya yang sakit, yang paling jadi dominan pemicunya itu, yang paling dominan pemicunya adalah di betis. Nah, jadi otot ini ketarik semua, otot paha nih, tuh. Nah, nih ketarik di otot paha, ketarik di otot betis, itu bisa mengakibatkan lutut sakit. Nah ini, kalau saya tekan begini agak sakit tuh. Di belakang betis yang paling sakit ya. Nah, penyebabnya teman-teman ini kadang-kadang mengganjal. Kalau misalkan otot betisnya sudah ketarik. Nah, kalau otot betis ketarik, pasti di otot paha ketarik juga. Ibu ini sudah kedua kalinya saya terapi. Dan sekarang terapi, itu terapi kedua ya. Sekarang terapi kedua dan ada perubahan yang lalu ya.
Kalau mau duduk, kalau mau berdiri, sakit. Nah ini. Sekarang teman-teman, cara mengatasi jika sakit pada bagian lutut itu di otot betis. Nah ini. Pondi, sakit. Nih. Otot betisnya ketarik nih. Sakit tuh. Jadi kalau sakit betis seperti ini, teman-teman, kalau tidak dikembalikan ke bawah ini, tidak dikembalikan posisi, tidak direposisi pada bagian otot betisnya, selamanya nanti lutut tidak bisa ditekuk. Kemudian berdiri sakit, mau duduk juga sakit kalau otot betis seperti ini bermasalah. Nah, bagikan dulu videonya teman-teman. YouTube Pijat Indonesia. YouTube Pijat Indonesia. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari yang menonton, nah ini sudah berkurang Bu Ajita. Nah ini sudah mulai berkurang nih tuh. Nah, jadi ditarik saja ke bawah. Jadi untuk bagian betis itu ditarik dari atas ke bawah begini. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Sukma, salam sehat Pak Ganteng sedunia. Salam sehat. Dini Widiawati mengucapkan hai. Ya, buat yang belum kenal saya, kenapa tiba-tiba Ibu Sukma memanggil saya Pak Ganteng? Nah, karena saya memang tukang pijat refleksi terganteng sedunia, teman-teman. Bukan ke Sukma mantan Pak? Bukan. Dari kota mana saja yang menonton? Mawi Soja. Salam sehat Pak Mukmin, saya dari Banten. Terima kasih ilmunya. Oke, salam sehat semuanya teman-teman. Nah, ini sudah berkurang sakitnya Ibu ya. Nah, saya tarik begini sudah tidak sakit. Tadi sakit sekali tuh. Nah, nih sudah. Tidak bisa. Tadi kan sakit. Nah, ini sudah langsung hilang sakitnya teman-teman. Jadi kalau caranya benar, sakit yang ada bisa hilang. Tapi kalau sudah betis sakit kemudian didorong ke atas, apalagi keras sekali, nah itu bisa membuat seseorang bisa menjadi susah untuk berdiri, susah untuk jalan, kadang pegal sampai ke betis, begitu. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton, bagikan videonya. Nih. Salam sehat. Saling menyapa teman-teman. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Sakit sedikit Ibu. Sedikit Jita? Bukan sedikit. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton, yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe teman-teman. Salam sehat, saya sudah 2 tahun lutut geser dari Lombok, Galuh Suryani Galuh. Nah, coba perbaiki dengan cara seperti yang sedang saya praktekkan ini. Jadi lutut sakit saat ditekuk, ya, lutut pegal, lutut kadang gemetar, ya, kasih begini, toh, diikuti caranya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saja, ya. Saya hanya berbagi pengalaman, mudah-mudahan pengalaman saya bisa bermanfaat untuk semua. Beginilah cara saya membantu orang yang datang dengan keluhan sakit pada bagian lutut. Abdul Rohim, salam sehat dari Wonosobo. Salam sehat Jawa Tengah. Oke, dari kota mana saja yang menonton?
Nah, jadi kalau lutut sakit, teman-teman bisa menyimak caranya. Nih. Jadi kalau di otot paha ditarik dulu dari atas ke bawah begini. Nah. Sakit sedikit Bu Ajita? Sakit dulu ya? Nih. Nih, sakit di bagian ini nih. Kalau otot paha sakit seperti ini bisa mengganggu lutut. Kalau otot paha sakit, otot betis sakit, itu bisa mengganggu lutut. Bagaimana cara untuk mereposisinya, teman-teman? Tinggal dikasih begini, ya. Ini dari atas didorong sampai ke ujung lutut, tapi di sini tidak boleh keras. Kasih begini, dikasih begini, kemudian ini di bagian belakang betis kasih begini. Nah, ini ibu ini kesakitan tuh. Ibu ini kesakitan ketika saya menarik otot betisnya ke bawah. Nah, sakit sekali Bu ya? Iya, apa di? Nah, ini sakit teman-teman. Bagaimana cara menghilangkan sakitnya Pak Mumin? Oke. Ini saya pakai minyak zaitun teman-teman ya. Minyak zaitun banyak bisa diperoleh di mana-mana. Ya, di minimarket ada, biasa di warung-warung terdekat ada. Kasih begini. Tarik dari atas ke bawah. Ditarik dari atas ke bawah pada bagian otot betis yang bermasalah seperti ini. Lutut bermasalah, tarik betisnya begini. Nah, begini teman-teman tuh. Nah, ini. Kasih begini dari atas ke bawah. Tidak boleh sebaliknya ya. Ini hanya boleh dari atas ke bawah. Begini. Jadi kalau ada yang sakit lutut, sakit betis, betis pegal di malam hari, kasih begini, dari atas ke bawah, begini ya, nih, hanya boleh dari atas ke bawah, tidak boleh sebaliknya. Nah, ini, di belakang tulang kering tarik, di belakang tulang kering tarik sampai sakitnya hilang, tapi ditariknya sampai ke bawah begini. Sakit lutut, betis pegal di malam hari, capek habis jalan di mall. Jadi untuk orang sehat juga bisa. Nah, begini. Ini biasa kalau berdiri lama sakit sekali Bu toh. Apalagi kalau diajak belanja ke mall. Sakit ini. Nah, kasih begini. Kemudian di bawahnya tarik dari atas ke bawah begini, di bagian belakang betis. Jadi di bagian belakang tulang kering itu semua dari bawah, dari atas ke bawah. Tidak boleh sebaliknya. Pak Mumin, boleh saya praktekkan ke istri saya? Silahkan. Ini hanya boleh dari atas ke bawah. Lutut sakit saat berjalan, lutut bunyi, kasih begini. Lutut sering sakit di malam hari, kasih begini. Betis sering naik isi betisnya, kasih begini. Betis sering kram, kasih begini. Lutut bunyi-bunyi. Lutut sakit saat ditekuk. Lutut sakit saat diluruskan. Lutut sakit saat berjalan. Lutut sakit sampai ke tumit, kasih begini minta. Nah, tarik dari atas ke bawah. Tadi kan sakit itu tuh. Sudah berkurang. Tidak sakit minta. Menyaman nih. Ini sudah enak tuh. Tidak bergerak lagi. Jadi kalau arahnya benar, itu rasa sakitnya akan hilang. Tapi kalau arahnya salah, misalkan ini ditekan ke atas begini, itu bisa mengakibatkan betisnya orang tambah sakit. Jadi memijat itu bukan bagaimana supaya orang itu kesakitan, tidak ya. Bagaimana supaya keluhannya hilang sakitnya. Itu yang disebut dengan terapi refleksi seperti yang saya praktekkan ini. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Klik subscribe. Nah, kemudian kalau sering sakit di pergelangan kaki, biasa sakit di pinggang, kasih begini caranya tuh. Nih. Kasih begini. Nah, kemudian dikasih begini, direlaksasi begini. Bagikan videonya, teman-teman yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Untuk mendapatkan informasi, jadwal, dan update berita terbaru dari channel YouTube Pijat Indonesia, saya Muhammad Mukmin akan memberikan update selalu di
channel YouTube Pijat Indonesia dan di halaman Terapi Refleksi Palopo di Facebook. Nah, bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe teman-teman. Dan oke, dari kota mana saja menonton? Selamat siang dengan Mansu dari Bandung. Wilujeng sonten. Dari dia penginten tos badai sonten deui. Nur Susman, salam Pak Mukmin, salam sehat. Kalau sakitnya dari paha hingga lutut, cemana? Saya harus turun dari paha ke bawah lutut juga kah? Sama seperti ini teman-teman. Ini cara untuk terapinya nih. Tuh, tarik otot betis dari atas ke bawah. Kalau sakit lutut, sakit paha, karena biasanya paha sakit di bagian dalam, pegal di bagian luar. Penyebabnya adalah dari belakang lutut begini biasanya teman-teman. Nah, salam sehat. Nah, begini caranya tuh. Dari atas ke bawah ditariknya tuh, begini. Nah, kemudian di sini tarik lagi dari atas ke bawah. Jangan sebalik-baliknya, jangan dibalik-balik, jangan membantah toh. Karena ini sudah terbukti, alhamdulillah teman-teman, banyak yang sudah sembuh, banyak yang sudah tidak sakit lutut lagi setelah saya lakukan pemijatan seperti ini. Abdul Rahman, kalau orang stroke maksimal berapa kali diterapi? Tergantung keluhannya. Bibin Kutibin, maksimal berapa menit itu narik ke bawahnya? Sampai hilang sakitnya. Kalau yang ditarik dari atas ke bawahnya itu di bagian belakang betis, itu ditarik sampai hilang betul rasa sakitnya. Ini begini tuh, ditarik begini ke arah bawah sampai hilang rasa sakitnya. Tadi ibu ini memberontak karena kesakitan, sekarang tidak sakit lagi Bu Haji. Nah, ini sudah tidak sakit tuh, malah nyaman. Jadi Pak Mumin bisa sembuh itu kalau sudah hilang sakitnya, sembuh itu tuh. Betul Bu Haji tuh? Kadang-kadang kan ada yang tanya, saya tanya pasien, sudah hilang sakitnya? Pasien bilang, sudah hilang. Baru masih ada juga yang komentar kadang-kadang, tidak akan sembuh itu. Orang kalau sudah hilang sakitnya, sembuh berarti. Tuh. Kadang-kadang kan ada yang begitu, nyeletuk, ini mah ini. Padahal ini video siaran langsung teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan, belajar, dewasa dalam menonton, pahami bagaimana cara menonton di YouTube yang benar. Ketika melihat video ini, pastikan bahwa video yang lain juga dilihat supaya faham dengan apa yang saya lakukan, supaya kenal dengan tukang pijat refleksi terganteng sedunia ini tuh. Salam sehat. Nur Faki, selamat bergabung. Nah, jadi di sini bukan cuman perempuan, laki-laki, kakek-kakek juga tadi pagi sudah ada yang saya pijit teman-teman tuh. Nah, nanti cara terapi lutut masih ada lanjutannya itu. Bukan cuma dari belakang, dari depan, tapi dari belakang juga ada. Nanti disimak ya. Bagikan dulu videonya. Salam sehat semuanya teman-teman. Rembang Peraja, assalamualaikum Bang. Lengan saya sakit gara-gara ngejim berlebihan. Ya, tembus ke belakang. Gimana cara ngatasinnya Bang? Oke, balik badan Ki. Selamat Ya, mau paki. Salam sehat. Mau paki itu bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, artinya lutut dan pinggang sudah ada 2 tahun sakit Pak. Saya selalu menyimak Banyuwangi. Salam sehat. Tumina. Dikasih kenang kah? Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ya bagaimana teknik pemijatan pada bagian pinggang. Nih, saya kasih lihat tuh. Nah ini. Tekan dulu di bagian pinggang seperti ini, ya. Tekan di bagian pinggang seperti ini dulu. Nah, kemudian di bagian samping, karena kalau lutut tadi sakit, pasti berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan bagian punggung. Nah, begini. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe teman-teman. Ini cara untuk mengatasi sakit pinggang, cara untuk mengatasi sakit lutut, cara untuk mengatasi betis. Ini komplit ini, ya. Cara untuk mengatasi pergelangan kaki bermasalah, cara untuk mengatasi telapak kaki bermasalah. Ini nih, disimak. Tuh. Nah, kemudian
Setelah selesai direlaksasi di bagian pinggul ini, di bagian pinggang ini begini, teman-teman, ini ditekan di bagian ujung ototnya, kemudian ini didorong ke bawah supaya tadi otot yang naik ke sini tidak kembali lagi. Nah, begini. Ini betis ini hanya boleh dari atas ke bawah, karena kalau dibalik dari bawah ke atas itu makin parah di sini. Salam sehat. Penjelasan sederhananya begini. Kalau orang beraktivitas, semua otot betis ini biasanya tertekan ke atas. Begitu. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe, teman-teman. Jadi ini adalah cara mengatasi lutut yang bermasalah. Nah, sekarang untuk memelihara lutut supaya bisa ditekuk. Nah, kasih begini. Sekarang begini. Biasanya agak sakit kalau dikasih begini, Bu. Nah, tertarik. Di depan kan ketarik. Nah, biasanya sakit di bagian ini ya. Nah, sekarang sudah tidak sakit. Tidak sakit nih, Bu. Hah? Tertarik. Tapi tidak sakit. Cuman ketarik. Kalau di paha memang ketarik, karena biar orang sehat juga pasti ketarik di sini otot paha depan. Nah, supaya rileks otot pahanya dikasih begini lagi, teman-teman. Nah, begini tuh. Kemudian ini dorong lagi ke bawah. Nah, sekarang saya tekan begini. Sudah mantap. Iya, Bu. Tidak sakit lagi. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi Pak Mumin, lutut saya masih bagus. Kasih begini saja tuh, diolahragakan begini. Nah, tapi ini di tangan saya di bawah tidak bergerak. Hanya menadah saja supaya ini untuk menjaga elastisitas lutut, ya. Ini untuk merelaksasi meridian-meridian dan urat-urat tendon yang ada di bagian lutut. Kasih begini. Nah, kemudian selanjutnya kalau yang sakit pinggang, nah, dikasih begini, tuh. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya. Nih, dari sebelah sini. Nah, ini, kasih begini. Nah, tekan di bagian pinggul, begini. Di bagian pinggangnya tekan begini. Kasih begini. Nah, kemudian ini tekan begini. Tekan secara bergantian di atas, di bawah. Kasih lemas begini, teman-teman. Nah, kemudian sama seperti yang di sebelah tadi, ini ditekan di sini. Di ujung ototnya tekan, kemudian ini turun begini. Ini cara efektif untuk mengatasi sakit pada bagian lutut, dan ini tanpa obat. Ini murah, ini gampang, tinggal diikuti saja caranya, praktekkan secara pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Salam sehat semuanya, teman-teman. Nah, ini tuh, dikasih begini-begini. Nah, kemudian nih, sama seperti yang di sebelah tadi. Kasih begini. Nah, kemudian dilipat. Tapi kalau tidak bisa dilipat rapat, jangan dipaksa dulu. Nah, ada cara untuk merelaksasinya di sini nih. Nah, kasih begini toh. Nah, direnggangkan begini. Karena setiap orang berbeda-beda kasusnya, ya. Makanya kadang-kadang ada yang memang harus agak keras, ada yang satu kali langsung sembuh, ada yang butuh 1-2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali, begitu, ya. Nah, kemudian dikasih begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe, teman-teman, ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ini digerakkan begini. Nah, Pak Mumin, saya sakit pinggang, sakit di bagian punggung, kasih begini lagi toh. Nah, begini, begini.
kasih begini. Nah, ini tidak boleh keras, tapi kalau itu dilakukan, saya yakin teman-teman pasti bisa membuat badan jadi rileks. Kasih begini. Sakit lutut sembuh. Ini tidak sakit lagi, Bu? Tidak. Oke. Ini tidak sakit juga. Biasanya kalau ditekuk begini sakit. Nah, sekarang tidak ada sakit. Alhamdulillah teman-teman. Nah, sekarang boleh lihat ya. Nih. Saya tekan begini malah enak. Ini malah enak. Jangan sampai teman-teman tidak percaya. Sakit kayak Bu? Tidak. Ini sakit tidak? Tidak toh? Tidak sakit. Ini salam sehat. Bagikan videonya teman-teman. Nah, ini kasus yang masih bisa diselesaikan dengan sekaligus. Begitu ya. Nah, sekarang punggung sakit. Cara memijat pada bagian punggungnya. Nah, begini caranya ya, teman-teman. Nah, caranya begini. Kalau punggung sakit, saya kasih lihat. Nah, bagikan dulu videonya. Nah, begini teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat cara merelaksasi pada bagian punggung. Nah, begini caranya. Nah, diambil dulu di bagian ini. Kasih begini. Karena orang yang sakit pinggang itu secara umum yang sakit di bagian ininya. Betul Ibu ya? Nih. Dulu Ibu ini sakit pinggang, teman-teman. Nah, begini. Ya, jadi di bagian otot punggung ini direlaksasi begini. Nah, kemudian Pak Mumin, saya diponis saraf terjepit. Saya sudah di MRI lumbal 4, lumbal 5. Ini bisa dites teman-teman ya. Kalau memang tulang belakang bermasalah, bisa diketahui dari sini. Caranya begini. Ini diurai ringan-ringan dulu begini. Ringan-ringan begini teman-teman. Dorong ke atas. Terus sampai ke atas begini. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Kemudian begini. Nah, jadi direlaksasi begini teman-teman. Kalau ada yang sakit pinggang, yang diponis saraf terjepit, gampang meriang, gampang masuk angin, ikuti teknik yang sedang saya praktekkan ini sebagai tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Nah, caranya begini teman-teman. Di ujung tulang ekor tidak boleh menekan. Jangan memijit terlalu keras. Jangan menyentuh bagian ujung tulang ekor. Periksa ini. Periksa dulu bagian tulang belakang seperti ini. Kalau ada yang diponis saraf kejepit, cara periksanya begini. Dorong dari bawah ke atas sambil digerak-gerakkan begini. Tapi jika memijat begini kemudian ada rasa sakit yang hebat yang tidak tahan, maka hentikan pemijatan, pergi periksa ke dokter. Sebaliknya, walaupun sudah diponis oleh dokter sebagai saraf terjepit, tetapi tetap dites seperti ini. Ini didorong dari bawah ke atas setelah direlaksasi. Dorong dari bawah ke atas seperti ini, pelan-pelan, mengikuti sisi kiri kanan tulang belakang. Jika tidak ada yang sakit, berarti ponis dokter saraf terjepit lumbal 4, lumbal 5 yang paling sering itu salah kalau tidak ada sakitnya. Tapi kalau ada rasa sakit yang hebat, yang teman-teman tidak tahan, maka segera periksakan ke dokter. Banyak yang bilang, Pak Mumin tidak usah ngomong dokter. Nah, memang selama ini orang-orang yang sakit itu pasti ditangani sama dokter. Maka ketika saya menemukan metode terapi refleksi seperti yang saya praktekkan ini, alhamdulillah saya punya sedikit ilmu pengetahuan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, karena saya sudah menjadi tukang pijit lebih dari 10 tahun. Dan apa yang saya sampaikan
bisa saya pertanggungjawabkan secara keilmuan, bisa saya pertanggungjawabkan secara pengalaman, pun bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe. Jadi pemijatan punggung yang benar itu hanya boleh dari bawah ke atas begini. Ini teman-teman ya, saya juga belajar dari gambar-gambar yang disediakan, literatur yang disediakan di internet. Saya sampai pada kesimpulan bahwa cara memijat pada bagian punggung yang benar dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, itu akan mengakibatkan cedera pada lapisan-lapisan otot pengikat tulang belakangnya. Jadi yang benar dari bawah ke atas, tetapi tidak sahawekna kalau kata orang Sunda, tidak terlalu keras, tidak terlalu kasar, apalagi sampai mendorong sehingga orang kesakitan. Tidak boleh ya. Begini saja. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Begitu teman-teman. Ini didorong dari bawah ke atas. Jadi kalau misalkan Pak Mumin, saya gampang masuk angin, kasih begini. Pak Mumin, saya gampang meriang, kasih begini. Pak Mumin, saya gampang loyo, kasih begini. Nah, lesu, leti, lemah, lesu, letoi, loyo, lunglai, kasih begini dari bawah ke atas. Badan terasa lebay teman-teman, kasih begini tuh. Bagikan videonya. Nah, dari bawah ke atas. Pak Mumin, saya kadang terasa kurang enak di tulang belikat, kasih begini. Nah, kasih begini tuh. Kasih begini, baru didorong dari bawah ke atas. Ini tetap dari bawah ke atas. Jangan menekan terlalu keras pada bagian pas tengah-tengah area punggung, karena di situ ada persimpangan otot yang tidak boleh dikacaukan posisinya. Rileks saja begini. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe teman-teman. Mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi berkah untuk kita semua teman-teman ya. Salam sehat. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini meluangkan waktunya bisa menjadi waktu yang paling bernilai di dalam hidup Anda. Begitu teman-teman. Karena waktu itu adalah hal yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga pada saat kita melakukan aktivitas, pikirkan bahwa hal yang kita gunakan adalah untuk hal-hal yang bermanfaat. Begitu teman-teman. Cabul dapat duit plus raba-raba. Pak Yogi Prasetyo. Pikiran Anda mungkin agak sudah lain-lain teman-teman ya. Salam sehat. Karena ini orang sakit. Bagaimana kalau ini terjadi pada ibumu? Bagaimana kalau ini terjadi pada tantemu? Bagaimana kalau ini terjadi pada saudara-saudaramu? Bagikan video ini teman-teman. Salam sehat semuanya. Ya, mohon maaf jika ada tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Salam sehat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kesehatan umat manusia. Salam sehat semuanya. Salam buat keluarga. Sehat untuk kita semua teman-teman. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Salam sehat. Terima kasih ya. Saya di Kota Palopo. Habis ini ngebrai deh. Ngebrai apanya? Itu juga ada sakit pinggang, itu ada stroke, itu ada yang susah jalan. Kenapa sih? Pikiran netizen itu kadang-kadang ya. Heran saya. Heran saya. Ini orang sakit bro, ya. Orang sakit saja kau nafsu. Hello. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Saya bantu orang sakit. Sementara Anda keluar-keluar yang tidak nyambung. Pikiran Anda sungguh picik sekali ya. Ini saya bantu orang bro. Subscribe dulu tuh. Nah, bagikan videonya teman-teman ya. Lebih baik ajarkan perempuan bagi untuk perempuan, lebih baik bagi bang.
Banyak sudah perempuan, tapi kalau perempuan itu saya sudah lebih dari 10 tahun jadi tukang pijit begini. Ya, saya live streaming seperti ini justru bisa menghindarkan saya dari fitnah. Coba bayangkan kalau saya berdua dengan perempuan cantik, janda pirang di dalam kamar, tidak siaran langsung. Halo, salam sehat. Bagikan dulu videonya teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Harapan saya mudah-mudahan pengetahuan yang saya bagikan ini ilmu pengetahuan untuk membantu orang sakit. Salam sehat, salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.